yang diangkat menjadi pemimpin kota Mekah dari keturunan Abdu Manaf adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nani. Salah sidro anak dari Abdul Muttalib adalah Abdullah. Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muttalibnya bertugas. Nah tugas Abdul Muttalib, salah satu tugas Abdul Muttalib adalah menyambut para jamaah haji, menyambut para tamu-tamu Allah yang melaksanakan dan berziarah ke Ka'bah setiap musim haji dengan menyediakan makanan, gesediakan minuman, dan gelayani para penziarah. Bawa tenyan kena truk musim haji. Abdullah baru saja menikah dengan Siti Aminah, dan Siti Aminah telah mulai mengandung seorang bayi yang baru berumur 2 bulan di dalam kandungan. Allah pun Abdul Muttalib memerintahkan Bang Abdullah, lelaki bantu Bang Abdullah, wahai Abdullah, nyo si ati akan terus musim haji, tamu-tamu Allah akan berziarah ke Ka'bah. Pergilah kamu ke kota Madinah, kumpulkan bahan makanan, bawa pulang ke kota Mekah untuk kita berikan kepada jamaah haji yang sebentar lagi akan datang ke sini. Pada Abdullah berangkat dari Mekah ke kota Madinah, kumpulkan bahan makanan untuk nepuo ke kota Mekah. Tetapi Allah bertakdir lain. Setiba Abdullah di kota Mekah, padum trip tinggai Abdullah di kota Mekah, ternyata Allah menakdirkan bahwa sosok Abdullah ini tidak lagi berkesempatan untuk pulang ke kota Mekah. Wafat Abdullah di kota Madinah. Maka tinggallah Siti Aminah tidro dengan anak di dalam kandungan. Ayah Abdullah, Abdul Muttalib, karena beliau merasakan kedahsyatan cinta terhadap Abdullah dari si belahro anak Abdul Muttalib. Abdullah adalah anak kesayangan dari Abdul Muttalib. Begitu kehilangan Abdul Muttalib, hana lain yang dibayangkan oleh Abdul Muttalib kecuali pada bayi yang tengah dikandung oleh Siti Aminah, cucu Abdul Muttalib. Maka dia ada kecintaan kepada Abdullah dan kecintaan kepada cucu yang tengah dikandung di Siti Aminah. Abdul Muttalib menempatkan diri sebagai pengganti Abdullah. Anak yang tengah dikandung di Siti Aminahnya hanali ayah. Abdul Muttalib lah yang kemudian menempatkan diri sebagai pengganti ayah yang telah terlebih dahulu pulang ke rahmatullah. Siti Aminahnya tinggal dan dirawat oleh Abdul Muttalib. Pada bengah 12 Rabiul Awal Tun Gajah, begitu Siti Aminah dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok pertama yang diingat oleh Siti Aminah adalah Abdul Muttalib, sehingga nemuhedi lamit yang tinggal bersama Siti Aminah untuk niat bite, niat putruk kabar kepada Abdul Muttalib yang pada saatnya di dalam Ka'bah bahwa cucu kesayangan beliau telah lahir. Netameng Abdul Muttalib di dalam Ka'bah nebeut jaro, neucapkan alhamdulillah dan puji syukur ke Allah karena Allah telah melahirkan, menakdirkan lahirnya cucu anak dari Abdullah, kesayangan dari Abdul Muttalib. Maka lahirlah Rasulullah di dalam keadaan yatim. Setelah Rasulullah lahir di dalam keadaan yatim, sebagaimana tradisi masyarakat Arab pada saatnya, orang Arab pada watenya na tradisi bahwa setiap bayi yang lahir di daerah kota maka akan disusui
oleh perempuan-perempuan yang tinggal di daerah pedalaman dan tinggal di daerah pedesaan. Hanya padum-padum uro baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama ibunda Siti Aminah, merasakan sentuhan kasih sayang dari seorang ibu. Lalu kemudian baginda Muhammad dan Siti Aminah harus berpisah. Bahkan karena baginda Rasul harus dibawa pulang oleh ibu susuannya yang atus takdir Allah. Ternyata Allah telah mempersiapkan salah satu urang ineng yang begitu suci dari Likut kota Taif, yang tinggal di Likut kota Taif, yang berasal dari Bani Sa'di atau Bani Sa'ad, yang bernama Halimah. Nama urinengnya Halimah karena berasal dari Bani Sa'di, maka kemudian lebih dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah, Halimah yang berasal dari Bani Sa'di. Halimah As-Sa'diyahnya adalah perempuan yang disiapkan oleh Allah, dipersiapkan secara khusus dan istimewa oleh Allah untuk menjadi ibu susuannya baginda Rasul. Setelah negosiasi Halimah As-Sa'diyah dengan Abdul Muttalib, maka berangkatlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Bani Sa'di. Mupisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah padum-padum uro dilahirkan dengan ibunda. Putun Rasulullah tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah. Pada usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putun, terjadi sebuah peristiwa besar di dalam perjalanan udip Rasulullah, di mana pada saatnya Rasulullah yang umur Rasulullah pada saat yang putun, Rasulullah tengah mein ngeraka-rakan. Salah satu rakan menein Rasulullah adalah anak Halimah As-Sa'diyah, anak droga Halimah As-Sa'diyah. Tengah mein ini nampak padang, mein cerah jaga-jaga binatang, jaga-jaga kambing, rabi-rabi kebiri. Tengah Rasulullah mein, tiba-tiba dari arah watih turun makhluk yang hana pernah bekalan sekelomji. Turun dua roh makhluk mengambil baginda Rasul, gemat Nabi, sehingga ngengen Nabi yang lain, anak-anak Nabi yang lain terkejut dulu. Plung anak Nabi yang lain mandum tinggal Rasulullah ini. Plung wow rumah ya sedat Halimah, ya lapor, hai mak Muhammad kat kutila Muhammad, sungguh Muhammad telah dibunuh. Ternyata hanya menyuih kalian bunuh. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gejok oleh makhluk yang hana pernah bekalan. Rupanya makhluk tersebut adalah Jibril alaihi salam yang mengambil Nabi untuk melakukan pembelahan dada kali yang pertama, membersihkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izam-zam dan mencabut dari dalam dada Nabi menjadi tempat syaitan di dalam hati manusia. Temakut Halimah, bang gedengar lagi yang temakut, ia gemetat geplung bagah dengan suami dia sedat pat Rasulullah. Ternyata truk ke nampak tempatnya, malaikat telah selesai membelah dada Nabi. Kemudian malaikat mengembalikan dada Nabi seperti semula. Tetapi karena peristiwanya adalah peristiwa yang dahsyat, Rasulullah kecil pada saatnya merasakan ketakutan yang luar biasa, sehingga begitu truk Halimah As-Sa'diyah ke nampak tempatnya, Rasulullah sedang di dalam keadaan takut dan wajah Rasulullah dalam keadaan pucat. Halimah As-Sa'diyah menghati-hati boleh pagi minyak terjadi sesuatu di hati Muhammad. Pagi long dengan urung Syekh, dengan Abdul Muttalib, pagi long dengan Siti Aminah. Maka karena ketakutan Halimah As-Sa'diyah pada saatnya, musyawarah dengan suami, nyokan menang.
Muhammadnya sering terjadi dalam kehidupan beliau peristiwa-peristiwa luar biasa. Nyo haid tak tanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada beliau. Maka bersepakatlah Halimatus Sa'diyah dengan suami untuk dia pulang. Muhammad dia intat kembali ke rumah Siti Aminah. Maka setelah memisah Rasulullah dengan ibunda tercinta selama tahun, pada tahun yang ke-4 Rasulullah kembali berkumpul dengan Siti Aminah. Umur Rasulullah 5 tahun, umur Rasulullah 6 tahun, 2 tahun tinggal dengan Siti Aminah. Siti Aminah mulai merasakan kerinduan kepada sosok suami dan ingin memperkenalkan ayah kepada Rasulullah. Muhammad hana gerumput kala ayah. Ahni tanya, dari uro terlahirkan, disambut kelahiran anu tanya oleh tangan-tangan suami, oleh tangan-tangan ayah. Anu tanya ketika terlahir, ayah di samping yang tukang sambut. Ayahlah sosok pertama, urang agam pertama yai kalen le bayi yang dilahirkan. Tetapi Rasulullah tidak seperti demikian. Rasulullah lahir di dalam keadaan yatim, hana pernah menatap pakiban wajah dan sosok ayahanda. Maka Siti Aminah banggalan Rasulullah kamu lahir raya pada umur Rasulullah 6 tahun. Ingat Siti Aminah untuk niyakme baginda Rasul, niyak peduli dengan ayah walaupun yang terlihat hanya batu nisan, tidak dapat lagi melihat indahnya wajah sosok sang ayah. Berangkatlah Rasulullah bersama Siti Aminah gepengen di seorang lamit yang bernama Ummu Aiman, berangkat ke kota Madinah untuk ziarah ya kalen 4 kuburan ayah. Tinggallah Siti Aminah, Rasulullah dan Ummu Aiman di kota Madinah selama 3 bulan. Tinggal di 3 bulan. Begitu terus 3 bulan, Siti Aminah nepegah nyo kasang aji tawolong tak kisah ke kota Makkah. Bedah Rasulullah, Ummu Aiman dan Siti Aminah neik ada kenderaan berangkat kembali ke kota Makkah. Ya Allah ke dia. Tetapi takdir Allah, di dalam perjalanan Siti Aminah sakit. Badan Siti Aminah menggigil, mendadak karena sakit. Sehingga dari atas kenderaan payah kepedang kenderaan. Keputren Siti Aminah. Tepat di keputren di sebuah tempat yang bernama Abwa, nan daerah yang bernama Abwa. Neputren Siti Aminah nemung le Ummu Aiman. Di dalam sakitnya ternyata Allah kembali memanggil sang ibu tercintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah, kalau behawa itu wabah Allah. Hanya padu-padu muro tinggal dengan mak. Kemudian harus berpisah selama tahun karena tinggal dengan ibu susuan Halimatus Sa'diyah. Baru 2 tahun Rasulullah merasakan kasih sayang seorang ibu, merasakan belayan lembut dari si Roma. Tetapi takdir Allah, pada usia 6 tahun Rasulullah kembali kehilangan mak. Tinggallah Rasulullah tanpa ayah, tinggallah Rasulullah tanpa mak. Rasulullah menjadi yatim dan piatu, udip dan tinggal sebatang kara. Abdul Muthalib, seorang kakek, kemudian menempatkan diri sebagai ayah dan ibu baginda Rasul. Nebedah Abdul Muthalib dari kota Mekah niat jemput ane mayaknya yang 6 tahun tinggal tidur hana 5 hana le ayah meninggal mak di dalam perjalanan 2 dengan Ummu Aiman niat jemput le Abdul Muthalib ku Abwa nepuo gede kota Mekah. Nuhira sate Rasulullah le Abdul Muthalib lebih
dari Abdul Muttalib menghira anak dia sendiri. Kecintaan dan kasih sayang yang diberikan oleh Abdul Muttalib kepada baginda Muhammad, kepada Rasulullah, melebihi kasih sayang dan cinta beliau kepada anak beliau sendiri. Abdul Muttalib lah sang kakek yang menjadi ayah bagi Nabi, beliau pula yang menjadi ibu bagi Nabi. Sehingga hana pernah Abdul Muttalib mengistimewakan anak-anak beliau, lagi Abdul Muttalib mengistimewakan baginda Muhammad. Diceritakan oleh ahli sejarah, Abdul Muttalibnya, karena Abdul Muttalibnya adalah pemimpin di kota Mekah, di pelataran Ka'bah, di samping Ka'bah, Abdul Muttalibnya disiapkan tempat khusus. Jadi nak tempat khusus ini, nyan bak tempatnya beile tanah pegah hurung lain. Anak Abdul Muttalib sendiri, Abu Lahab, Abbas, dan anak-anak Abdul Muttalib sendiri hana yang berani duduk di tempat duduk Abdul Muttalib. Hana ju dalam tradisi orang yang duduk yang berani minta je, hana yang berani yang sentuh tempat duduk Abdul Muttalib. Tetapi pada suatu waktu, ketika Rasulullah pada saatnya nemein di pelataran Masjidil Haram, anu meme Rasulullah ngejak aja anu guru-guru Rasulullah. Bani jajak nedu Rasulullah bak tempat du Abdul Muttalib. Jadi begitu banggakan le orang lain, terutama banggakan le anak-anak Abdul Muttalib nyo mandung tu makut. Paki yang cok pinah. Jadi gabu orang lain mandung tu ya pinah Nabi beg ya sentuh dan beg ya du inambat tempat Abdul Muttalib. Banggakan menalai Abdul Muttalib langsung debi. Langsung disampaikan oleh Abdul Muttalib, wahai penduduk Mekah, wahai anak-anak lu mandum, nyolo sampaikan bak kata-kata mandum, hana orang lain yang jeduk ino bak tempat duk lu, tetapi menyo anak manyaknyo yang tukang duk ino, bekna satu pun yang melarang dan bekna satu pun yang pinah anaknya. Paken nyo adalah cucolong dihlung kalian dengan mata hati bahwa anaknya pada satu saat akan menjadi seorang tokoh besar. Maka satu-satunya yang jeduk bak tempat Abdul Muttalib duduk di pelataran Ka'bah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Abdul Muttalib memberikan kasih sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 6 tahun, umur 7 tahun, Rasulullah nehira sadar, negasi dan nesayang oleh Abdul Muttalib. Tetapi lagi-lagi Allah menakdirkan baik. Pada umur Rasulullah 8 tahun, kita mengumur Rasulullah 8 tahun, Abdul Muttalib mulai sakit. Karena usia beliau katuha dan memang takdir Allah, Abdul Muttalib harus sudah mengakhiri hidupnya di dunia ini. Takdir Allah. Umur Nabi 8 tahun, Rasulullah kembali kehilangan kakek tercinta, wafat Abdul Muttalib. Maka tinggallah baginda Rasulullah seorang diri, tanpa ibu, tanpa ayah, dan tanpa kakek. Ma hanali, ayah hanali, dan kakek ne yang hira sadar juga kanijak pulang dari Allah. Bayangkan pakiban sedihnya kehidupan seorang anak, pakiban sedihnya kehidupan si roh anak mit yang umur 8 tahun, kehilangan seorang ibu, kehilangan seorang ayah, dan kehilangan seorang kakek yang menggantikan ibu dan ayah. Maka setelah kepergian Abdul Muttalib, nebeda abang dari Abdullah, anak Abdul Muttalib, ayah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Abu Talib, netung baginda Rasulullah sebagai anak, necok Nabi, nepuo rumah, nejaga dan nehira sata di Abdul Muttalib. Umur 12 tahun, Rasulullah
mulai nememe le Abdul Muttalib. Salah satunya neme untuk yang berdagang, yang mekat ke di negara Syam. Umur Rasulullah 25 tahun, menjelang 25 tahun. Rasulullah mulai mandiri. Rasulullah mulai mandiri. Kemandirian Rasulullah ditandai oleh Rasulullah mulai berdagang tanpa bimbingan dan asuhan dari Abu Talib. Nebedah Rasulullah dia mekat punang Syam. Nabi pangkai di Tidrorina yang pada saatnya terkenal cukup kaya di kota Mekah. Sehingga sebahagian ahli sejarah menyebutkan bahwa rata-rata pemuda Mekah pada saatnya berdagang ya mekat dengan pangkai dari urinanya. Nebedah Rasulullah dia mekat. Ternyata perempuan yang menjadi pemodal bagi Rasulullah itu adalah calon pendamping hidupnya baginda Nabi. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Umur 20 Rasulullah mulai niat mekat. Umur 20 put kembali Rasulullah niat mekat dengan pangkai Khadijah binti Khuwailid. Tepatnya pada umur 25 tahun. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid yang pada saatnya berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Seiring perjalanan waktu 25 pada umur Rasulullah 57 tahun, Rasulullah mulai merasakan kegelisahan. Rasulullah mulai gelisah nekalan kehidupan masyarakat dan penduduk kota Mekah. Rasulullah mulai gelisah ketika uru-uru Mekah masih menyembah berhala. Hani terima libatin Rasulullah penyembahan berhala dan kemusyrikan yang dilakukan oleh masyarakat Mekah pada saatnya, sehingga Rasulullah lebih suka menyendiri. Maka necok kesimpulan dari Rasulullah, mulai umur Rasulullah 57, 58, 50 Rasulullah lebih le nepah behwate uru dan malam menyendiri di puncak bukit yang puncak bukitnya Naguha betul. Naguha Bate yang duduk dikenal guhanya sebagai Guha Hira. Umur Rasulullah 40 tahun. Di atas pendapat sebahagian ahli sejarah, pada malam 20 Ramadan, tengah-tengah Rasulullah berkhutbah dan beruzlah di Guha Hira, turunlah malaikat Jibril membawakan wahyu yang pertama. Dan malaikat Jibril niat temui Rasulullah, neduk di hadapan Rasulullah, negrup nuwa Rasulullah, nekun le Jibril, ikra. Nabi tu makuk nekun le Nabi, maha Nabi kari long haji long baca nuwa long Rasulullah le Jibril, nekun le Jibril, ikra. Dijawablah oleh Rasul, maha Nabi kari. Negrup nuwalam le Jibril, nekun le Jibril, ikra. Dijawablah oleh Nabi, maha Nabi kari, long hanji long baca. Kali yang keput nuwa Rasulullah oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ikra warabbukal akram, hingga seterusnya. Peristiwa yang terjadi pada malam 20 Ramadan pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun menandakan bahwa Rasulullah adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada seluruh umat manusia, dan risalah yang nebalik Rasulullah nyoke yang tak terima oleh kita nyuruhnya, yang tak amalkan oleh kita nyuruhnya, dan mudah-mudahan tanyo akan tamati di atas nilai-nilai risalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tahun-tahun berikutnya. Maka mulailah Rasulullah berdakwah. Ditandai setelah Rasulullah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nuwo Rasulullah hurumo disambut oleh Siti Khadijah. Temakut Rasulullah karena baru saja menghadapi peristiwa luar biasa. Temakut mutadad Rasulullah. Tetapi Khadijah binti Khuwailid, perumoh Rasulullahnya adalah orang yang bijaksana. Begitu nekalan Rasulullah temakut nuwa hurumo, langsung disambut Rasulullah oleh Khadijah. Neme dalam kamar, kemudian dipelimbut Rasulullah. Sehingga itu bit ru'uh Rasulullah karena temakut. Nebedahinan baru disampaikan nemehoi Siti Khadijah li Nabi. Begah Siti Khadijah, wahai Khadijah, mani apa yang melanda? Bercerita dia. Berceritalah peristiwa Rasulullah merumpa dengan Jibril. Di akhir cerita Rasulullah mengatakan pada Siti Khadijah, nekeun pada Siti Khadijah, wahai Khadijah, lung temakut lung, putra yang terjadi pada. Sungguh bijaksana seorang Khadijah. Pun jauh dari Khadijah. Ketika Rasulullah menyampaikan rasa takutnya pada Khadijah, Khadijah menjawab, wahai Rasulullah, tidak mungkin Allah mencelakai engkau. Hanya mungkin Allah mencelaka dro. Dro ni adalah urung ged. Dro ni urung yang saling bantu-membantu. Dro ni urung yang gemasihkan yatim. Dro ni adalah urung yang tim sambung silaturahmi. Pu yang terjadi dan alami lidron hana mungkin yang pertanda buruk. Lum yakin bahwa itu adalah tanda kebaikan untuk engkau. Maka tudo setelah dengar pu yang disampaikan oleh Khadijahnya, Rasulullah menjadi cukup bersemangat di dalam berdakwah hingga akhirnya agama yang nebalin nabinya terus kena bakitano. Cuman hadirin tunggu-tunggu sekalian, perayaan Maulid sesungguhnya adalah refleksi bagi tanyo untuk menumbuhkan kecintaan tanyo terhadap baginda Rasul. Salah kaprah apabila di dalam perayaan Maulid tidak tumbuh rasa cinta dan kasih kepada Rasul. Maka salah satu bukti kecintaan tanyo kepada Rasulullah mengingat sejarah perjuangan Rasulullah, lalu kemudian membalas perjuangan Nabi itu, membalas kecintaan Nabi itu dengan membacakan selawat kepada baginda Rasul. Maka hadirin tunggu-tunggu sekalian, nyo pada malamnya hanya mungkin tak selesaikan, hanya mungkin tak cerita kehidupan Rasulullah sampai dengan periode Madinah hingga beliau wafat. Tetapi yakinlah bahwa setiap penderitaan yang dirasakan oleh Rasul adalah pengorbanan beliau untuk kebaikan beliau. Yang mengharapkan oleh Rasul bukan manfaat untuk beliau sendiri, bukan kebaikan dan keselamatan untuk beliau sendiri. Beliau siap mengeluarkan darah, beliau siap mempertaruhkan nyawanya untuk kebaikan beliau. Maka alangkah indahnya kecintaan Rasulullah kepada Tanyo, tabalah dengan kecintaan pula kepada beliau. Dengan salah satu caranya adalah membacakan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai penutup pada kesempatan malamnya, sebagai bukti dari cinta ke Nabi, kan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi betul-betul hadir dari lubuk hati yang paling dalam dan terbuktikan di hadapan Rasulullah bahwa lung adalah umat yang cinta keduanya. Dengan tak ucapkan nama Rasul, tak ucapkan nama Muhammad dengan penuh penghayatan, tak bacakan selawat ke Nabi dengan penuh penghayatan, kan hanya sekedar ucapan lidah yang kosong dari makna. Maka tak coba ini nyuk ke mulai menteri, tak coba tak bacakan selawat mupadum getruh, tetapi bacalah selawat dengan penuh penghayatan sebagai bukti ketakdiman dan kecintaan tanyo kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.